Selamat malam, Pak Halo, Fahrul. malam Ko Bernard. Apa kabarnya Ko? Kabar baik. Halo, Yes. halo. Iya, gimana Pak Fahrul? Marketnya sepertinya dengan segala sentimen yang ada sesuai judul kita nih, Sunshine After the Rain. Kalau Nah, gue sih lebih lihatnya emang sunshine habis ini Ko. Sunshine, ada goyangan-goyangan dikit. Ya, kayaknya memang kita agak telat tuh. Kemarin gue agak telat itu marketnya. Apa ya namanya? Bullishnya kecepatan. Nah, ini mesti kita bahas nih. Tapi habis gue lihat-lihat, ini kondisinya sampai akhir tahun sih bagus. Kalau gue personal sih lihat tahun ini market easily lewat 8.000 aja lewat nih kalau gue lihat ya. Nanti, nah ini yang iya, kita bahas menarik nih. Hmm, ya karena kalau kita lihat secara teknikal Pak, kemarin kan hmm, memang koreksinya expected ya, yang kita sempat iya, nyentuh 7.010, hmm, hmm, jarum ke 6994. hmm, Cuma saya lebih happy kalau secara teknikal itu sebetulnya kalau sampai 6960, 6950 itu mungkin lebih bagus. Jadi iya, kesempatan untuk reload barang itu lebih gede gitu kan. iya, Tapi benar. ternyata buying power dari market ini lebih gede daripada orang yang mau TP nih. Makanya reboundnya boleh dibilang cukup signifikan dan cepat dan sesuai dengan favorit kita, leading reboundnya itu kan dari komoditas, baik itu Komoditas, yes, metal-metalan yes, ataupun benar. energi. Hmm. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Pak Fahrul, ini kan metal-metalan kok menurut saya kan masih baru pemanasan nih Pak. Ini Baru bahkan pemanasan, jauh dari ujung nih, ini masih baru pemanasan. Jadi kalau banyak masih orang yang jauh. ngomong, Ini dua, kalau rally-nya baru 20% nih kok. Dagingnya masih banyak nih. Metal, metal terutama ya. betul betul. Saya ngelihat juga koper ini kan juga udah nyundul-nyundul di atas Hmm. $5 terus nih. Dan kayaknya kan udah beberapa kali coba breakout, pullback. Ini pullbacknya semakin kecil nih. Yang awalnya pertama kali breakout $5, pullbacknya ke 4, $5 ke 4,5. Sekarang $5 pullbacknya cuma ke 4,8 nih. Ini kayaknya beneran lagi beneran Ya beneran itu meledak nih koper nih. udah ini kok, udah bikin triangle, udah sub bisa set. Nah, tinggal Betul. nunggu breakout itu kalau pakai ini. Tinggal nunggu pola segitiga udah cakep tuh biasanya. Nah, kira-kira apa nih, Pak? Ini kan yang saya ingin jelaskan ke teman-teman nih, selama ini kan mereka selalu dalam stigma market ini jelek karena perang dagang, sehingga serapan atas metal-metal yang proksi pertumbuhan ini akan turun, sehingga komoditas ini akan turun. Di mana itu semua kan sebetulnya saya tentang sejak bulan 4, itu orang-orang underestimate demand metal-metalan yang sesungguhnya dan terbukti kan. Nah, menurut Pak Farul ini sejauh mana sih, Pak? Kalau saya sih lihatnya ya, yang kemarin waktu bear market bulan April ya, bulan April itu pasti karena trade war, orang semuanya itu expect bakal ada ekonomi itu resesinya dalam kok. Itu Betul. yang kemarin di luar isu internal ya, itu yang kemarin bikin market kita turun dalam sampai 5.900. Tapi habis itu dia rebound lagi. Nah, rebound lagi ini apa yang kemarin itu kita ketinggalan, tapi ketinggalannya baru dikit banget ini. Yang aku lihat kok habis ini ya, setelah trade war dan juga pada dasarnya ini banyak juga orang ngobrolin US Treasury market ini kan udah crack pada dasarnya, udah rusak. Begitu US Treasury market ini rusak, ada dua hal lagi brewing kok. Yang pertama, banyak negara ini kita cerita dulu ya, ini cerita makro dulu, habis itu baru aku mau bahas ke yang cerita metal-metalan tadi. Cerita makronya itu adalah banyak negara-negara Asia mata uangnya itu kuat banget. Sing dolar kok, gue udah nggak sanggup lagi ke Singapura kok, mampus mahalnya itu sekarang. Taiwan dolar itu mampus juga menguatnya dalam. Yen kemarin juga udah lompat-lompat. Trennya ini ya pasti aku lihat ya setelah US Treasury market ini crack, negara-negara Asia itu pada naik currency-nya. Tapi jangan salah, yang naik currency-nya ini tuh nggak suka kok currency-nya itu menguat. Ini beda, ini bukan Indonesia. Negara-negara kayak aku ceritain tadi itu, kalau negara currency-nya menguat, mereka itu nelangsa. Kenapa nelangsa? Mereka lebih banyak bisnis di luar negeri. Mereka ekspor soalnya. Nah, hal yang kalau aku lihat nih makro apa yang akan buat ini rupiah di bawah 16.000 dan juga akan bikin yield itu terus turun dan bikin market ini naik. Aku percaya juga flow ini akan kembali.
yaitu adalah usaha dari negara-negara yang tadi currency-nya itu terlalu kuat kok. Orang pada lari masuk inflow ke Singapura, ke Taiwan, balik juga ke Jepang. Mereka aku lihat akan ada arahan ya di second half ini mereka akan lawan balik. Lawan baliknya itu gimana? Uang masuk ke dalam negeri mereka, uangnya kebanyakan. Habis ini central banknya akan keluar dari negaranya masing-masing dan akan beli high yielding aset, akan mendukung. Nah ini ya, ini kan ekonomi udah langsa ini ceritanya turun. Yang lagi muncul sekarang ini adalah central bank tadi itu akan membeli aset-aset di negara-negara yang basisnya itu konsumtif. Nah, konsumtif kok. Ini ceritanya negara produktif susah jual barang. Dia akan bikin negara konsumtif bisa beli barang. Yang aku lihat kandidatnya itu paling utama itu tiga. India, Indonesia, Filipina. Nah, itu tiga negara-negara konsumtif. Nah, gimana caranya bikin negara konsumtif ini mau lagi beli barang-barang mereka, bisa mereplace masalah dari barangnya mereka nggak bisa dijual ke Amerika? Sederhana, kuatkan currency-nya, beli obligasinya dalam jumlah yang besar. Ini yang membuat saya orang pada nanya, ini Pak Farul, ini kan bukannya kondisinya lagi berat, kok IDR menguat? IDR menguat, rupiah akan menguat karena semua orang menginginkannya. Orang Indonesia pengen, rupiahnya menguat. Ternyata orang Asia yang lain, orang Taiwan, orang Singapura, orang Jepang, orang Korea, orang China pengen rupiah menguat. Jadi we want IDR stronger, itu tema makro yang akan jalan kok. Bukan soal fundamental Indonesia, nothing but fundamental, no. Tapi negara-negara Asia yang lain, our trading partner butuh Indonesia, India, Filipina naik. Ini yang aku percaya tiga stock market di negara ini bakal outperform lebih kencang daripada S&P 500. Ini yang bikin aku lihat ini bisa nyampe ke 8.000 ya, 8.000. Our equity team 7.750. Kalau aku biar lebih seru 8.000 lah. Nah, kira-kira Ya, seperti jadi itu. Nah, buat teman-teman untuk simplify, gampangannya gini lah. Namanya trade war, nggak bisa nemu market. Yang punya konsumer banyak ya harus disupport. Indonesia punya konsumen banyak. Tapi bakal kalau disupport. kita punya mata uang rendah, ya kan kita nggak punya purchasing power. Gimana mau jualan ke kita kalau kita nggak mampu beli? Nah, Caranya mampu itu. beli. Kalau rupiahnya kuat, importnya murah, mampu beli semua itu. Habis barangnya. Nah, mampu beli semua, indeksnya juga terbang. Jadinya nanti daya beli Betul. kelas menengah kita akan kembali bersama dengan IHSG yang mencapai 8.000. Betul, Nah, betul. itu yang aku lihat. Nah, itu yang pertama ya kok ya, itu cerita makro yang akan dominan di second half. Lalu kedua terkait metal-metalan. Apa yang lagi muncul habis trade war? Amerika habis ini akan masuk capex cycle kok. Satu, dia sama China makin intens. Kalau cerita mikronya ada permintaan dari industri defense ya. Udah pasti ini terkaitan dengan copper ya, copper, nickel, tins dan rekan-rekannya. Yang kedua, kalau memang habis ini Amerika mau inward looking, mau pabrik apa-apa dibikin sendiri, nggak akan ada semuanya pindah ke Amerika. Ada selected industry, tapi ini akan menghidupkan capex cycle, meningkatkan demand metal. Ini yang aku lihat akan menjadi perubahan story yang menarik, demand dari investment di Amerika itu meningkat. Kira-kira Ya, seperti ini itu yang membuat. sebetulnya kita udah bahas mungkin hampir setahun yang lalu ya, Pak ya. Iya, Ketika wacana Donald Trump mau naik, kita udah bahas kalau Donald Trump naik, mereka ingin make America great again, mereka mau reindustrialisasi, berarti hmm, kan ada bangun pabrik. Bangun pabrik kan pasti butuh iya, metal. iya benar. Dan ternyata memang arahnya ke sana. Jadi Hmm. banyak yang ngomong loh, China kan belum membaik. Yes, China memang belum membaik, tapi market udah pricing in China yang jelek. Tapi market belum pricing in demand dari Amerika. Belum presiden Amerika dan ini huge, huge ini. Abis ini ya dolarnya turun. Ini gara-gara ini investasi di Amerika balik gara-gara orang Amerika jadi kere kok. Dolar turun kan, dolar turun jadi kere ya udah apa-apa bikinnya dalam negeri habis ini nggak impor lagi. Selamat Akhirnya datang mereka di ekspor, deglobalisasi. benar, dan mereka ekspor barang akhirnya terjangkau karena mata uangnya Turun. rendah. Betul, Yes, betul. ini yang lagi kejadian sekarang. Oke. Nah, Pak, tadi kan ngomong masalah bond market cracking down nih, Pak. Kita kan tahu nih, setiap 10 years treasury yield menyentuh 4,5%, Fed itu makan di market, dijaga di bawah 4,5. Untuk Iya, 30 years treasury yield setiap nyentuh 5%, itu Fed langsung operasi pasar,
di bawah 5 ke empat koma Iya. sembilan 4,8. Ini kan sebetulnya udah termasuk QE ya Pak ya. Ah ya, sederhananya itulah bond buying QE. Mereka boleh namain apa aja kalau sama kita QE cukup. Itu kan mau mereka ngomong ini operasi pasar, mereka mau menstabilkan bond market. Ya bagi kita itu Istilah QE. bond buying. Karena di situ Ini bond buying. itu benar menciptakan likuiditas baru dari bank-bank yang nyantol di treasury, mereka bisa exit, mereka bisa dapat extra liquidity untuk gerakin market. Sebenarnya kan Yes, gitu ya Pak ya. benar sekali. Dan tidak ada demand alami yang biasanya orang beli dolar, beli US Treasury itu hilang kok. Gara-gara demand dolar alaminya hilang, maka dolar itu akan ada dalam proses penurunan yang luar biasa sampai akhir tahun. Ada rebound-rebound dikit bulan 6 ini santai, gunakan itu kesempatan untuk jual dolar kamu, kira-kira gitu. Nah, masalahnya gini Pak, kalau kita ngomong QE, berarti kan di Amerika ini kan ada ekstra pelicin dari perbankan yang punya banyak portfolio di bond, Iya. institusi yang punya banyak portfolio di Hmm, bond, tiba-tiba kan liquid lagi nih, hmm, hmm. nggak nyantol nih karena ada standby buyer-nya Fed. Pertanyaannya, apakah ini akan jadi the next cycle inflation cycle di Amerika? Yes, setuju. Jadi kalau kalau aku biasanya itu ngomong klien-klien, boleh boleh googling ya kalau Bapak Ibu yang senang mendalami ada yang namanya itu rezim moneter inflationary bias. Kita the Fed mau nggak mau lari ke sana. Kenapa? Kalau dia di kondisi kayak gini ya shocknya banyak ya, ada trade war dan lain-lain. Mereka masih secara ortodoks berada menargetin inflasi kok. Kalau mereka masih nargetin inflasi, berarti yang bangkrut di Amerika ini banyak. Gara-gara dia harus bikin ketat, terus tiba-tiba private kreditnya meledak dan lain-lain, inflasi balik lagi 1%, 2%, target inflasinya tercapai, tapi ekonominya meledak. Menurut aku bukan itu yang akan dipilih. Yang akan dipilih dia pelan-pelan keluar menuju inflation bias tadi yang kita ceritain. Karena kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini, mereka mau tight money policy terus-terusan suku bunga tinggi, Enak, enak. nggak bisa. Neraca dagang Amerika sendiri Meledak. itu kalau nggak salah udah 30% untuk bayar bunga kan, Mbak? Iya, benar. Itu dalam Mele- kondisi bunganya 2%. Berarti kalau bunga ini dari 2% naik ke 4% atau 5%, berarti bukan makan 30% neraca lagi, ini makan 60% neraca nih untuk bayar bunga Yes. tok. Iya. Sedangkan mereka sekarang program doge-nya si Elon Musk aja untuk cut 1 triliun dollar aja nggak bisa. Jadi kan ini udah nggak terbendung sebetulnya. Fed harus nurunin suku bunga, walaupun ada kemungkinan inflasi, karena Amerika nggak mungkin bisa bayar utang kalau nggak turun suku bunga. Betul ya, Pak ya? Yes, benar. Benar. Jadinya nanti utang Amerika dibayar lewat inflasi kok. Nah, itu dia nih. Jadi bentuk paling primitif dari pembayaran utang. Dari zaman Romawi sampai zaman Napoleon sampai sekarang sama. Ini bentuk paling primitif. Utang dibayar lewat inflasi. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi gampangannya gini teman-teman, kenapa utang dibayar oleh inflasi? Kalau inflasi itu kan pasti ada growth. Hmm. Nah, jadi walaupun kita gak terima yield yang tinggi, tapi karena ekonominya growth, akhirnya diterima juga lebih banyak gitu kan ya Pak ya, kurang lebih. Iya. Hmm. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomong masalah, tadi kita ngomong bond market cracking down, ini kan deket sekali relasinya dengan yang namanya, yang selalu kita bahas nih Pak, debt crisis sejak tahun lalu. Bahkan bulan Hmm. lalu kita juga bahas debt crisis. Ray Dalio pun mulai minggu lalu udah bahas bahwa Amerika terancam debt crisis di 2026, inline dengan apa yang selama ini kita sampaikan. Walaupun kita tahu most likely kemungkinan untuk terjadinya debt crisis harusnya kecil karena harusnya Fed akan berpikir inflation bias dan akan menurunkan suku bunga terlepas kondisi seperti sekarang. Nah, ini Inflasinya. kira-kira Dibiarkan. Hmm. nah ini kira-kira apakah ada perubahan atau kita masih stay intact bahwa kemungkinan untuk debt crisis tahun depan ini slightly lower, Pak, walaupun terlepas fakta yang ada neraca Amerika kacau balau. Kalau Fed masih bond buying, aku lihat nggak ada debt crisis. Yang ada dollar crisis, benar. Dollar crisis akan kejadian. Ini yang kejadian. Nah, dollar crisis akan kejadian. Pada dasarnya Fed akan nahan US Treasury sampai tahun depan ini mereka akan transition ya. Akan transition, inflasinya lebih tinggi dan lain-lain. Habis itu baru kondisinya agak tenangan. Tapi sebelum ke sana, yang aku lihat in the making,
mau nggak mau di emerging market akan experience kenaikan harga aset yang luar biasa. Akan ada bubble di emerging market ini yang aku lihat bakal kejadian. Aku bilangnya bubble kok. Ini stock market bisa lompatnya jauh ini. It's a lot. Bakal kaget. Everybody bakal kaget di second half. Ini saya mikir kondisi ini kayak bubble komoditas tahun 2005 sampai 2007. Iya benar. Rebound market kayak rebound 2009 ke 2010 kok. Yap, Nggak yap, peduli ada earnings tapi lompat dulu. Bus, ke betul, betul. atas. Beli apapun naik. Ini kita baru mulai. It just started. Iya, sebetulnya sih gampangannya apa? Banyak saham mulai arah-arah. Banyak saham mulai Iya. ditariknya volatilitas lebih dari plus minus 10%. Itu udah kelihatan bahwa mulai ada flow instead of the result. Itu flow udah masuk semua gitu kan. Yes, benar. Dan sebetulnya ini Pak yang jadi pertanyaan. Tadi itu kan sempat dibahas natural demand terhadap US dollar ini kan berkurang nih. Karena mitra dagang Amerika kan berkurang. Amerika kan mulai nggak mau masuk ke global Hmm. market lah. Mereka mau Iya. semua made in Amerika. Sehingga demand terhadap US Treasury dan US dollar kan berkurang. Hmm. Masalahnya kan mereka harus tetap jualan US Treasury, Pak. Makanya interest rate-nya harus tinggi kok sehingga lokalnya ya orang lokal Amerika nggak jadi belanja tapinya menabung. Baik mereka beli Oke. US Treasury langsung atau nabung di bank nanti banknya yang beli US Treasury. Ini yang akan lagi proses kejadian. Karena itu di second half ini aku percaya ekonomi Amerika memang beneran melambat. Ekonominya melambat tapi nggak resesi. Itu Ya, yang aku lihat ya. kejadian. Jadi kalau Atau nantinya. buat teman-teman dapat gambaran itu mungkin mirip kayak SRBI kita yang dilempar ke retail ya, Pak ya. Yes, mau nggak mau habis ini yang beli bondnya Amerika itu retail Pak. Retail atau nanti Amerika itu udah kayak Indonesia. Kapan nanti foreign, China, Jepang akan balik lagi ke US Treasury sampai nanti ketika dolarnya sudah cukup lemah dan yield Amerika udah cukup tinggi. Ini mirip kayak Indonesia. Indonesia kan kita Betul, kena hukum gitu terus. Ini betul, Pak. bakal kejadian di Betul. Amerika. Itu sama kayak kita yield di 7,4 dan rupiah kita sampai ke 16.917, 16,8. Nah, 8 kemarin. baru kita dapat inflow gitu kan. Nah, itu lagi kejadian di Amerika sekarang. Jadi paling nggak second half, kalau buat aku sekarang, ini lagi bye-bye S&P 500 nih buat gua. Bye-bye Ya, ya. S&P 500, pergi ke emerging market, cari negara-negara yang konsumtif. Yap. India, India ini kalau untuk currency appreciation ya, India, Indonesia, sama Filipina. Tadi ada yang nanya Japanese yen, aku masih suka. Japanese yen kalaupun terkoreksi nggak akan banyak, mungkin 111, 112, ini udah beli, tetap tabungan untuk tahun depan, kira-kiranya seperti itu. Karena kalau kita ngomong yen, kita harus lihat bigger picture-nya. Walaupun mereka suffer kalau mata uangnya menguat, tapi ini udah nggak bisa Nggak bisa dibendung. dilawan, udah nggak bisa dibendung. Ini tinggal sabar aja. Ini yen ini the only way is up, udah nggak kuat Pak, setuju Benar, kok. karena inflasinya udah gede, demand dari dalam negerinya juga udah naik, mereka udah ninggalin fix, ninggalin deflation era, ya Iya, mereka mau nggak mau mata uangnya harus terapresiasi. Mereka pasti iya. naikin suku bunga. Mereka naikin suku bunga pasti yennya akan terapresiasi. Ya mungkin nanti yang jadi apa? Barang-barang made in Jepang jadi akan kembali tidak terjangkau dan barang-barang made Yes, in Amerika tiba-tiba terasa murah. yes. Jadi kalau ini kita pahamkan saham apa yang tidak seharusnya kita beli kalau barang Jepang makin mahal. Kita really Betul. understand itu saham yang aku nggak usah sebut namanya ya, itu udah kartu mati banget kok. Stres gua mikirinnya anjir. Tahun lalu gua nyangkut di saham tersebut. Kayaknya udah nggak lagi deh. Ini lihat makronya udah ngelawan nih. Susah berat. Ya, apalagi kita tahu Pak, salah satu yang Bapak maksud itu kan pasti yang punya Komatsu itu kan. Nah, Iya. Komatsu sendiri ini kan sekarang udah jual mahal sekali kan. Iya. Harga setahun udah naik berapa kali, Hmm. gitu kan. Padahal pesaing-pesaingnya seperti XCMG, kita ngomong Sunny dari China, itu Sani semua ya. kan mereka dalam kondisi mata uang yang fully regulated dan siap untuk bersaing gitu kan. Iya benar. Jadi ini yang sebetulnya jadi lampu kuning sih sebetulnya. Lampu kuning. Jadinya tadinya aku sempat beli kok. Aku sempat berharap tuh dia pikir-pikir gila. Ini apa namanya flow makronya not into them banget. Berat. Baru Betul, mungkin betul. mungkin baru lihat lagi saham ini kalau mau ngelong ya 2-3 tahun lagi lah baru kita lihat.
Kalau aku lihat ini Betul. grup ini hal yang paling dibutuhkan, mereka harus hire CEO dari luar grup. Itu kalau gua. Yang jadi pikirannya fresh. Kalau masih pikirannya pikiran lama, berat aku lihatnya. Iya, iya, iya. Karena ya contoh lah, salah satu portfolio terbesar dari si kawan ini kan kontraktor alat berat juga, kontraktor tambang juga, selain penyedia alat Iya berat. benar. Nah, project Pareto-nya dia ini juga siap digerogoti oleh emiten yang lagi small but beautiful, siap untuk turnaround nih. Dia kontraknya gede di, contoh nih, kontraknya gede di KPC gitu kan. KPC itu portfolionya kalau nggak salah Iya, Lipama mungkin sekitar 30% gitu kan. Sedangkan iya, sekarang KPC-nya ownership-nya punya kontraktor tambang sendiri iya. gitu kan. Ngapain? Benar Bang Pak. Hmm, Ngapain dikasih ke Tama lagi gitu Iya, kan. Ya mendingan dia pakai benar. kontraktor tambangnya sendiri gitu kan. Nah, itu Hmm, kelihatan mata KPC aja kalau dioper udah hilang revenue 30% gitu kan. Iya benar. Kayak gitu. Jadi, ya itu yang patut diwaspadai sih. Itu baru dari KPC tuh. Ya belum yang lain kok. Betul, Jadi betul. ini jadi memang pergeseran geopolitik ini clear kok. Ini juga terjadi nggak di politik internasional aja, tapi di bisnis juga bergeser. Ini kita mesti aware. Betul, betul, betul. Dan ya, barang-barang yang made in Japan siap-siap sih. Tidak akan Iya murah. siap. Jadi ya kalau aku bilang kalau memang fans sama barang Jepang main ke Jepang, barang Jepang semuanya borong sekarang sih kalau kata gua. Ini tahun-tahun terakhir nih. Oke. Nah, tadi kan Pak Faru kan sempat bahas nih bahwa cycle komoditi kita ini kan early start. Hmm, Baru 20% dari keseluruhan gitu kan. Nah, iya. kira-kira Pak, biasanya kan dari komoditi kan akan men-trigger ke financial sector nih. Nah, ini seberapa gulungan bola saljunya seberapa gede sih Pak kira-kira? Tapi kalau untuk jadi loan ini agak lama kayaknya sekarang kok. Soalnya apa namanya mining sektor kita udah lebih concentrated kan. Kalau untuk jadi loan sih nggak terlalu material sih. Justru kalau aku lihat financial sektor kita kalau mau ada upside yang terlalu gede, aku rasa nggak juga. Ini main index play aja. Index play aja tapi commodity Masalah player inflow doang. akan will ahead. Kenapa? Masalah inflow doang Masalah ujung-ujungnya. inflow. It is only inflow. Karena kalau aware dari call aku dari akhir tahun 2023 ya, aku sejak tahun 2023 tidak rekomen ngelong perbankan. Perbankan ini sistem trading, hati-hati banget. Ini policy-policy yang akan muncul, ini habis ini untuk real sektor dari pemerintah kita multi aware. Jadi keistimewaan yang ada di perbankan bertahun-tahun itu pelan-pelan fading. Itu aku nggak berubah sampai hari ini. Betul. Ya, istilahnya kalau kita mau ngomong bank, satu-satunya yang bisa buat dia naik terlepas dari fundamental ya cuma inflow. Cuman inflow, that's it. Karena kalau kita ngomong dulu komoditas akan men-trigger banks, ya karena dulu komoditasnya nggak punya cash banyak kan, Mbak. Sekarang Iya, semua rata-rata emiten komoditas needs cash, nggak butuh bank cash karena rich, eh. kebiasaan Agree. tidak disuplai financing oleh bank sejak 2017 gitu kan. Iya. Nah, terkait ini kok, ini kan ada ketidak ini loh. Kalau untuk saham ya, aku lihat juga saham second half ini naiknya nggak akan broad base. Kenapa nggak akan broad base? Ini liquidity munculnya bakal gede banget, tapi kerannya masih banyak macet kanan kiri. Ya, ya. Ya, nah fokuslah di saham-saham yang keran likuiditasnya bagus. Nah, ini Keran contoh likuiditasnya bagus seperti ini apa nih, apa? Pak? Hah? Yang keran likuiditasnya bagus, yang bakalan ada corporate actionnya, terus ada financing terkait di belakangnya. Nah, ini lihat. Harus lihat keran, Pak. Keran mesti diperhatikan. Karena yang naik ini belum akan yang fundamental, tapi yang aku lihat tadi yang kerannya bagus. Nah, nanti bisa dibahas itu bakal menarik sekali. Saham-saham yang Ya, memang butuh untuk naik dan memang sebagian besar commodity related, metal sector related. Ini akan kejadian. dan kalau saya lihat salah satu proyek strategis ini kan ada di green energy juga ya, Pak ya. Iya benar. Ada di green energy dan green energy ini kan demand terhadap metal kan juga cukup gede nih. Ini yang selalu kita bahas Gede-gede ya. kan, bahwa orang itu selalu ngomong green energy, mereka lupa green energy ini dibangun juga pakai komoditas, pakai metal gitu kan. Dan itu nggak akan bisa lepas dari situ. Iya. Dan kalau kita ngomong green energy, Pak, kayak kemarin kan sebetulnya ada satu kebijakan dari pemerintah yang sedikit out of the box ya, kayak Iya. Telkom tiba-tiba dia nggak capex sendiri tapi kerjasama Hmm. sama
salah satu emiten yang punya backup Japanese company di belakang, tiba-tiba Telkom pakai infrastruktur emiten tersebut gitu kan. Nah, Iya bisa ya. kalau kayak green energy ini kan berarti ada kemungkinan juga akan menggunakan mungkin kendaraannya BUMN atau Danantara Ors akan kerjasama sama mungkin third party company yang sejenis seperti yang telekomunikasi tadi gitu nggak, Pak? Bisa banget kok itu bisa kejadian. Karena kalau saya lihat eh, banyak perusahaan green energy ini sebetulnya yang punya pipeline project bagus-bagus nih. Iya Sisa benar. mereka dapat funding apa enggak gitu kan? Nggak gini kok, kuncinya itu adalah untuk mengerti bull market sekarang. Ini aku cerita keresahan di antara bond fund manager ya. Ini anak Yap, bond nih keresahannya. Keresahan di anak bond, kita itu lagi kekurangan obligasi korporasi kok. Karena itu pricing obligasi korporasi ini mepet banget, yieldnya rendah, kurang barang. Even kayak yang rame itu kan obligasi sinar masih tinggi-tinggi, itu buat kita masih kurang. Jadi aku lihat nih ceritanya tahun depan, ini akan banyak perusahaan-perusahaan di bursa itu akan masuk ke bond market dan mereka butuh rating yang bagus. Salah satu ukuran rating ya kalau kita pelajarin Altman Z-Score dan banyak credit style itu valuasinya harus bagus. Kita harus lihat akan banyak nantinya itu emiten yang akan keluarin obligasi tapi valuasi dari company-nya itu harus gede dulu. Ini akan banyak. Nah, silakan di list di antara perusahaan-perusahaan konglo-konglo ini mana yang belum ngeluarin bond. They will issue bond next year, itu yang aku percaya. Tapi sebelum itu kejadian, sahamnya harus di jack up dulu. Itu aku percaya sih. Bisa ya jadi yang jelas Indofood naik kencang kok kalau produksi gua kok. They need to do it. Mereka harus bisa naikin rating mereka betul, sehingga mereka bisa isu tahun depan. Ya. betul, betul. Karena kalau sekarang kita ngomong kita kekurangan corporate bond, sebetulnya ini kan waktunya mereka untuk jualan bond dengan yield yang rendah kan, Pak? Yes. Tapi untuk dapat yield rendah Harus ini, perusahaannya ratingnya mesti bagus. bagusin dulu. Betul, Harus bagus benar. betul. Nah, ini ada yang bahas nih, Bumi Bond. Bumi sama, ini kan baru Yes. ada Yes, peringkat Pevindo Bumi nih, Pak. Bond baru flow pertama Pak. Ini baru flow pertama. Ini bakal banyak tahun depan. Kita cek lagi Dan mana yang butuh funding itu ya. kalau nggak salah, rangernya Trimegah ya, Pak, ya, untuk bondnya Bumi ini ya. Iya ada itu. Ya, nanti cek lah kalau kalau kliennya Trimegah bisa cek sendiri. Ya, jadi eh, kalau mulai dilihat banyak pengumuman Pevindo, perusahaan mulai rating perusahaannya dia. Biasanya kalau perusahaan rating itu tujuannya ya pasti ngeluarin bond. Nggak ada tiba-tiba perusahaan manggil Pevindo untuk ngerating tanpa tujuan itu nggak mungkin. Iya. Dan kalau udah di rating, ya kan pasti harus cash up sama ratingnya tuh. Yes, benar. Kalau ratingnya mau bagus, ya valuasi bagus, barang harus liquid, ya tahu sendiri lah harus diapain gitu kan. Iya, benar. Contoh teranyarnya mungkin BRPT, TPIA itu semuanya kenapa valuasinya harus seperti itu? Ini demi bisa funding, demi bisa masuk ke bond market kira-kira kayak gitu. Betul, karena kalau barangnya tidak representatif, paling simpel deh kita nggak usah ngomong bond market, direpoin aja juga nggak laku gitu kan. Repo yang nggak laku. Jadi langkahnya kayak gitu kok. Repo dulu, baru masuk bond market paling akhir. Itu Betul, di mungkin kalau kita bridging. mau street smart di marketnya ya kira-kira gitu. Betul. Jadi karena kita untuk ngejar bond market kan susah. Iya. Direpo dulu, nanti strategi exit reponya bukan dilunasin, tapi di bridging ke bond market. Oke, ke bond market. Digulung Very dari smart. rewinding ke Ya. bond market Hmm. dengan rate yang lebih rendah. Yes. Seperti itu. Jadi gampangannya cari-cari info, pasang telinga barang yang banyak di repo ini apa kira-kira, kira-kira mau Iya. kemana. Ya. Nah, Nah, itu anyway, ini jangan salah ya untuk ini untuk pelajaran rame-rame aja. Barang repo itu ada pada waktu tertentu itu barang repo itu indah. Nah, kayak sekarang ini lagi indah ini baru mulai. Tapi nanti ketika siklus ekonomi peaking itu harus kita tone down. Karena karena nanti biasanya yang barang indah harus jadi reponya gak indah. ditinggal semua. Ya, itu resiko nanti ya, resiko nanti itu kita bahas lagi ada resiko lain itu kita bahas. Tapi sekarang ini ceritanya ini masih bagus nih paten punya nih, Karena gue bilang. reponya ini nanti akan di bridging ke bond, jadi masih paten. Yes, Tapi masih kalau paten. Ini repo-repo yang kelihatan cycle karena terakhir, ujungnya gua udah lihat nih ini repo, ini ujungnya ada bond market. Bond market itu kan gua liatin tiap hari. Itu kurang betul, barang kok. Obviously kurang barang. Jadi memang harus diadain barang kira-kira gitu. betul, 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 betul.
Nah, ini Pak, kalau sekarang kita ngelihat, kita tahu nih arahnya jelas. Hmm. Metal-metalan, komoditas. Kalau kita nggak ngomong energi kan kurang lengkap nih Pak. Coal Iya. saya rasa Hmm. udah bottoming. Coal itu kelihatan dari terendah 98, 97, sekarang udah Hmm. balik ke 100 up dan kelihatannya kuat di sana. Terus kalau kita ngomong masalah oil, dalam kondisi OPEC genjot produksi pun kemarin nggak buat lower low selain waktu Liberation Day di Iya, benar. 5758 Hmm. dengan kondisi OPEC udah genjot produksi gitu kan. Nah, kira-kira apakah Bapak sebulis komoditas untuk energi, Pak? Bullish, aku sama bullish kok. Kalau aku lihatnya, kalau untuk energi ya drivernya itu yang menurut aku masih underappreciated itu adalah kebutuhan AI itu nanti. AI ini Betul. mengerikan kok. Ini AI ini energinya, ini AI ini aku kan juga sering pakai ya. AI itu baru gini kok. Ini fasenya itu baru gini, ini belum gininya nih belum. Nah belum. Ini baru nah belum belum naik. Begitu naiknya, yang menurut gua 2 sampai 3 tahun lagi kaget lu ntar. Ini kebutuhan energinya nggak main-main soalnya. Betul. Jadi kalau boleh dibilang ada fase itu namanya fase learning. Itu biasanya Nih lu nih. dia akan lagging. Dia even nggak linear, dia akan lagging gitu kan. Tapi Iya. begitu learning ini selesai, mereka akan flat. Ini kan logaritmik. Naiknya langsung kencang. Kalau logaritmik itu yang bakalan kejadian di AI 2 sampai 3 tahun yang menurut aku ini bikin harga komoditas, harga energi susah turun. Betul. Dan AI juga butuh data center juga butuh copper. Yes. Nah, ini ada yang nanya apakah view Comot akan seperti 2022? Nah, 2022 itu kalau nilainya 100, sekarang nilainya 75. Kira-kira kayak gitu. Nah, apakah akan Z100 nanti kita lihat di akhir tahun ini, terakhir tahun ini ada momentum lagi nggak? Tapi sebelum ke akhir tahun sana, apa namanya, enjoy the ride dulu, enjoy the flow, kira-kira Dan seperti itu. bedanya mungkin gini Pak, dibanding 2022 itu kan dari supply push ya Pak ya. Iya, Kalau ini kan dari demand Pak. iya ini dari demand, benar. Jadi mungkin itu yang sedikit membedakan. Jadi kalau kita ngomong 2022 itu karena short supply, kalau sekarang supply-nya normal, demand-nya meledak. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, ini ada yang nanya Jadi Pak, nikel gimana? Ada yang nanya seputaran nikel nih Pak. nikel kalau aku bilang sih udah mulai agak bottoming ya. Good thing about nikel ini yang paling aku butuhin, yang kemarin aku dengar ya habis kita ketemu di Amerika dan lain-lain, beberapa itu banyak yang nanya perusahaan Amerika gimana caranya Amerika beli nikel di Indonesia. Beli nikel beberapa yang udah hampir tutup, itu Amerika udah masuk. Nah, momentum nikel itu bullish nanti ketika pemainnya udah nggak China aja. Itu yang mesti aku lihat. Sampai Jadi sekarang apakah ya? jadi buat teman-teman sadar, nikel Hmm. untuk story EV itu mungkin udah selesai. Yang berikutnya back to basic. Nikel ini story-nya stainless steel. Ya. Jadi demand dari Amerika terhadap nikel itu karena mereka mau reindustrialisasi untuk Hmm. steel factory mereka ya Pak ya. Iya benar. Jadi harusnya sih kalau mereka udah masuk ke sini seperti kata Pak Farul, nggak dimonopoli oleh China, nah itu tuh baru. Pak apa Itu baru kondisi berasa baru nikelnya, bagus. market nikelnya baru lebih sehat tuh. Kira-kira Karena kalau sekarang kan, seperti itu. karena kalau sekarang kan benar-benar ya yang nyetir harga nikel ya China dan Iya, harga nikel seperti ini dijaga rendah karena China takut outputnya tidak terserap. iya benar. Jadi Karena belum mereka kalau aku udah bilang, overinvest. iya benar benar. Jadi gimana Pak? Sorry. Jadi kalau aku lihatnya ya apa namanya nikel baru boleh boleh dilihat lah. Boleh dilihat tapi apakah gue bullish banget gue butuh lihat ada deal Amerika beneran beli nikel kita. Nikel kita beli Amerika satu company aja wah itu udah beda itu ceritanya. Betul. Karena itu nanti akan balancing masalah Hmm. supply and demand. Karena selama ini ya Iya, China selalu mengatur supply karena mereka takut iya, demand-nya nggak cukup untuk output mereka karena mereka udah overinvestment di sana. iya benar. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau copper kan jelas Pak, nikel ya udahlah kita masih 50-50 lah ya.
Terus kalau kayak Iya. emas nih Pak, ini kan banyak yang concern masalah harga emas yang kelihatannya banyak orang yang merasa ini udah peaking. Ya memang kondisi sekarang kan emas masih belum berhasil break all time high ini. Kemarin masih mencoba untuk breakout, masih pullback lagi nih secara teknikal 3350-nya gagal break, ngetes lagi 3300. Nah, kira-kira kalau dari Pak Farul view terhadap gold gimana Pak? Kalau aku gold sama cryptocurrency, kalau aku sudah happy di harga sekarang. Kalau aku prefer untuk take profit dulu di harga yang sekarang. Kenapa? Karena habis ini kayak aku ceritain tadi, central bank itu akan berubah dari tadinya ketakutan nggak mau beli aset central bank lain, negara lain, jadi beli emas dan kripto. Aku lihat itu di second half akan reverse. Jadinya buying power turun. Itu yang aku lihat di kripto sama emas. Bukannya aku bearish enggak, aku tetap terutama kalau Bitcoin aku bullish 3 juta, tapi kalau untuk tahun ini aku cukup dulu di sini. Nanti baru kita cari entry point selanjutnya. Kalau aku gitu. Jadi ini anggapannya ini ya teman-teman, asset allocation. Mungkin Hmm. sama-sama naik, tapi kenaikan yang di Bitcoin sama emas tidak akan setinggi dibandingkan mungkin saham-saham sektor komoditas yang akan dalam bulan Yes. mendatang. Jadi ini masalah asset allocation dan masalah risk preferences aja. Bukan berarti kalau kita jual harga akan turun atau crash, tapi at least kita merasa ada opsi lain yang bisa memberikan return lebih. Iya. Sehingga kita merasa yang ini udah tinggi ya udah cukup lah buang dulu lah. Seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Iya, setuju, setuju. Jadi kalau aku sudah happy sama gold sekarang, aku udah jualan anyway kan. Udah happy, udah happy. Bisa naik lagi ya, pelan-pelan naik, tapi udah nggak terlalu banyak lah. Ya kalau udah dioperin ke saham yang gerak juga udah nggak kerasa kenaikannya emasnya kan Pak. Nggak kerasa, nggak kerasa. Karena spike up-nya udah selesai. Era-era Benar. spike up-nya selesai. Jadi Hmm. kalau teman-teman pelajari pattern-nya gold itu, setiap 5 atau 7 tahun, mereka kan ada spike up tinggi, setelah itu mereka akan sideways panjang. Mungkin Iya. turun enggak, tapi sideways-nya gede. Sideways-nya gede dan biasanya itu kalau orang yang biasa trading menyebalkan, gue stres itu kalau biasa trading. Capek lu nunggunya. Iya, 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 iya. Nah, ini Pak, dari tadi ada yang nanya nih, sektor properti. Nah, ini kan kalau kita ngomong properti, biasanya kalau sebelum-sebelumnya nih, komoditas, apalagi soft commodity, kalau misalkan panen, terus kita ngomong batu bara, itu kan pengusahanya banyak yang istilahnya purchasing power itu real gitu Pak, efeknya terhadap purchasing Iya power benar. dan terhadap purchasing power pasti ujung-ujungnya ke aset investasi yang konvensional, yaitu properti. Iya. Nah, menurut Pak Farul, ada perubahan habit nggak sih dari orang yang dulu dapat duit beli properti atau sekarang itu orang udah arahnya ya dapat duit dari komoditas belum tentu ke properti lagi kayak dulu gitu kan. Kalau aku lihat belum tentu kok, belum tentu ke properti dulu. Aku kan waktu itu rekomend properti sama CPO ya. Kalau CPO-nya jalan, cuman kayaknya properti aku salah timing kemarin. Aku sih baru percaya properti ini sentimennya ini baru bagus. Ini kan harus dari demand kelas menengah. Betul. Yang aku lihat sekarang, demand kelas menengah ini baru akan bagus, baru beli properti kok. Kalau IHSG 8.000 kok. IHSG 8.000 cuannya beli rumah itu gue baru percaya. Ini kalau sekarang habis gue lihat tough, it is tough to call property. Now, Ya, jadi uh, buat teman-teman dan kenapa bukan kok ini juga bukan barang yang ada bukan barang yang dikasih financing soalnya kok. Yang ada financing kan cuma satu properti itu doang tuh, cuma satu grup itu doang, yang lain nggak ada. Kira-kira kayak gitulah. betul. Dan buat teman-teman ini sebetulnya pergeseran model income dan investasi kelas menengah sih. Iya. Dulu mungkin Iya. kalau kelas menengahnya kan panennya mungkin ya dari panen komoditas atau apa. Iya. Nah, sekarang kan penetrasi pasar modal di Indonesia sendiri kan udah meningkat. Iya. Dan proporsi lokal investor itu di pasar modal kita juga gede gitu kan. Iya. Sehingga kalau ada prosperity di pasar modal, itu snowball efeknya pasti akan ke real business. Ini yang kejadian di Amerika, kenapa kok Amerika itu begitu resilient? Karena ekonominya mau dibilang lesu atau apa, tapi banyak orang kaya baru dari pasar modal kan gitu, Pak. Iya, benar. Sehingga ini yang jadi balancer selama 2021 sampai 2025 ini. Makanya diomong kok kuat banget marketnya ini kok nggak resesi-resesi Amerika gitu kan. Tuh. Kurang
lebih mungkin kayak gitu ya Pak ya. Jadi ini pun nanti kita mungkin banyak yang bertanya, sektor menengah di Indonesia is dead gitu kan. Ya mungkin sektor menengah di Indonesia akan revive ya, salah satu jalannya dengan prosperity di pasar modal nih. Harga saham harus naik, benar, setuju. Itu yang paling gampang untuk ningkatin purchasing power sih di kelas menengah. Karena kalau nggak gitu nggak bisa. Karena saham ini kan permainan kelas menengah nih Pak. Iya, Dengan teks yang paling murah. iya. Dengan teks yang paling murah. Jadi sarana untuk meningkatkan prosperity paling gampang di kelas menengah ya lewat saham. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong prosperity ditingkatkan lewat saham, Pak. Apakah akan se-ekstrim Cina, Pak, yang ngasih katalis dan stimulus-stimulus terkait pasar modal, Pak? Kayaknya nggak sedrastis itu. Tidak akan sedrastis itu, tapi kita akan dapat support dari lembaga keuangan non-bank yang daya beli di sahamnya gede. Itu mereka akan masuk terus kira-kira. Ya, jadi LKNB itu kayak Dapen gitu ya, Pak ya? Ya, dana pensiun, BPJS, nah kayak gitu. Ini itu akan support lah kira-kira. Ya, jadi kurang lebih buat gambaran, alokasi BPJS di kita terakhir itu 7-8% ya, Pak ya? 7-8% ya? Iya, benar. Tuh. Dan udah ada berita bahwa mereka akan naikin porsi equity up to 20% ya, Pak ya? Iya, benar. Dan kalau kita lihat BPJS size-nya di double itu signifikan terhadap inflow di kita itu signifikan, inflow di equity market. Iya, benar setuju. Nah, ini mungkin bahasan terakhir Pak, nyenggol masalah bond market. Kan kita tahu nih, bond market akhir-akhir ini kan renyah sekali nih, oversubscribe banget kan. Banyak orang Iya, cari benar. barang, mau itu government bond atau maupun itu eh, bond swasta gitu kan. Nah, kira-kira Pak, biasanya kan ada transfer duit dari bond market yang kira-kira udah jenuh, akhirnya lari ke equity market nih Pak. Biasanya kan Iya, flow duitnya kan seperti itu. Bond market akan disundul terus sampai certain yield akan pindah equity. Nanti equity-nya naik mahal, certain yield mereka akan pindah bond lagi untuk nge-push bond lagi gitu kan. iya benar. Kira-kira dalam kondisi sekarang Pak, kita bisa expect duit orang yang di bond ke equity ini kira-kira di yield berapa persen sih Pak? Kalau aku lihat ya begitu 10 year turun ke 6,5, sekarang masih 6,75, turun ke 6,5%, kencang larinya nanti. Betul, jadi harusnya Tapi begitu. itu ya, kalau aku lihat itu flow itu udah bull market tahap akhir kok. Nah, ya menurut aku paling awal itu adalah kan itu ketika duit bond udah pindah itu udah rata itu pembeliannya nanti. Yang saat sekarang ini market naiknya belum rata. Nah, gimana kayak akan naik cepat ya itu tadi yang aku ceritain yang keran airnya lancar. Kita fokus di sana dulu aja. Kalau mau tahu yang Betul, mana, betul. jangan lupa gabung Terima Gasar Sekuritas bersama dengan Bernard 88. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi eh, kita ini ngeliat flow bukan cuma foreign flow aja, karena Hmm. sekarang selain foreign flow, local flow itu juga dominan. Apalagi kita ngomong local flow dari LKNB gitu kan, Pak. Dan Iya, apakah benar. emiten-emiten yang punya corporate action, emiten-emiten yang lagi raise cash, ya itu insight yang salah satunya kita liatin terus, gitu kan. Iya, benar. Dan nggak gampang untuk cari informasinya, gitu kan, Pak. Iya, nggak gampang. Konfirmasinya mesti kanan kiri kok. Karena info, ya namanya juga pasar kok. Semua orang pasti cerita jualan gua bagus. Kira-kira seperti Betul, itu. betul. Ya pinter-pinter kita milah lah. Iya. Nah, sebetulnya saya tuh lihat satu, Pak. Kalau tadi Hmm. sebetulnya saya nggak nyinggung emiten, tapi saya ini gatel untuk nyinggung emiten satu, Pak. Hmm. Green Energy Adaro. Oh, Green Energy-nya Adaro. Oke, 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 oke. Kan Iya. Itu ini kan kayaknya oke itu kok. termasuk pipeline yang termasuk cukup strategik dan skalanya nasional nih, bukan skala kecil, skala Iya. mikro hidro kayak atau skala yang unyu-unyu lah. Ini kan proyeknya rata-rata kan proyek yang skala nasional nih. Kira-kira eksekusinya seperti apa nih Pak, kalau menurut Bapak? Ada resiko eksekusinya tentu tinggi ya kok, tapi ini gara-gara disupport negara, aku percaya dijadiin sih ini. Oke, oke, oke. Bakal dijadiin ya momentumnya harusnya membaik di second half. Aku sih lihat udah oke ya, mirip kayak yang lain-lain. Mungkin habis ini energi dulu,
baru nanti habis itu kita masuk ke yang green ini, kira-kira gitu. Ya, soalnya saya lihat satu Pak, ngomong-ngomong masalah corporate action dan kerannya lancar, kayaknya kerannya satu grup ini mulai lancar gitu kan. Lancar, alhamdulillah. Nah, itu yang paling penting. Iya, Mudah-mudahan lancar tuh. kayaknya kerannya satu grup ini kan lagi mengalir kayak Bengawan Solo nih gitu kan. Iya, benar, itu yang paling penting kok. Oke, nah, Lancarnya, duit banyak tapi lancar ini lain cerita kok. Banyak duit banyak tapi mampet juga banyak tuh kasusnya, Bos. Ya, betul, betul, betul. setengah mati. Tapi duitnya banyak, lancar, alhamdulillah. Nah, kita fokus di grup-grup itu aja tuh, sudah paling benar. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, buat closing, apa Hmm. sih yang kita harus perhatiin Pak untuk second half ini Pak? Nah, second half kita harus aware bahwa second half itu fenomenanya adalah likuiditas mendahului fundamental. Likuiditas akan memperbaiki fundamental, maka pesan saya selalulah melakukan filter tiap hari, fokuslah kepada saham-saham yang ada likuiditasnya, yang ada keramaiannya. Kalau belum rame, kalau kamu besar silahkan coba, tapi kalau aku karena aku kecil, aku ikutan yang udah rame aja. Jangan bikin keramaian sendiri. Kalau bikin keramaian sendiri nanti bisa tahu kita lihat apa kena akibatnya nanti. Pokoknya Ya, stay hati-hati, second half opportunity ada, stay nimble, stay invested. ya kita istilahnya kalau cumi-cumi kita ngikut arus aja lah. Nah, ya itu aku bilang. Kalau kita harus sadar diri, orang sukses itu adalah orang yang pandai menempatkan dirinya. Itu juga berlaku pada investasi. Kalau kita cumi, berlakulah seperti cumi. Kalau paus, berlakulah seperti paus. Jangan sebaliknya. Kira-kira Ya, seperti itu. jadi kurang lebih gambarannya kalau teman-teman milih saham sekarang, waduh, angkanya nggak catch up, angkanya masih ini, valuasinya mahal ini itu, ya it's all about flow ya Pak ya. It's all about flow. Karena ceritanya timelinenya udah aku ceritain tadi itu. Kenapa saham ini mesti naik, and strateginya tadi udah aku ceritain. Kita ikut aja di situ. Kira-kira Betul. seperti itu. Dan terbukti kok, yang endgame-nya ke arah bond juga terbukti naik Yes, semua. endgame-nya ke arah bond. Paling gampang itu endgame-nya mana yang kira-kira endgame-nya ke arah bond, mana yang company-nya bisa jadi bond market darling, itu insya Allah dinaikkan. Kira-kira kayak gitu. Siap. Oke Pak Ya. Farul, ini thank you Iya. waktunya udah nggak kerasa kita sejam di sini. Hmm. Kita mungkin akan ketemu lagi di awal bulan depan ya Pak ya. Semoga Iya, nggak benar. ada market yang aneh-aneh, jadi kita nggak Amin. perlu live sebulan 2 kali ya Pak ya. Oh, Amin. Mudah-mudahan nggak ada. satu Pak, Mudah-mudahan ada yang rezeki kita ketinggalan Pak. dibuka. Ada Gimana? satu ketinggalan. Masalah 90 harinya Trump ini kan kurang lebih 30-an hari lagi ya Pak ya. Iya. Ada yang perlu diperhatiin nggak Pak? Atau kalau pandangan saya ini kan ya yang terjelek ya waktu Liberation Day, sisanya itu pasti akan better. Nah, apakah kita tinggal ya udahlah nggak usah dilihatin itu cuma drama dan sisanya kita nggak akan terimbas atau gimana nih? Paling bakal ada goncangan-goncangan dikit ya, terutama itu yang One Big Beautiful Bill itu mari kita lihat. Tapi makin ke sini aku lihat orang udah ninggalin Amerika ya kok ya. Ini Amerika will never be the same. Itu sekalinya udah patah hati itu udah berat, udah susah. Amerika will never be the same. Orang akan balik ke Amerika bukan karena di Amerika lagi, but orang akan balik ke Amerika at a good yield. Dan sepertinya 4,5% 10 year US Treasury, not a good yield yet. Ya, kalau aku lihatnya ada goncangan, tapi udah nggak material lah. Udah nggak Ya, material. ya, ya. Bahwa aku lihat. Tinggal kalau mereka memang demandnya nggak 4,5, mereka demandnya 5 atau 5,5, tinggal Hmm. seberapa kuat Fed untuk nahan dari appetite-nya orang ini kan. Ya, kira-kira kayak Karena kan gitu. yield yang sekarang ini kan artificial kan, Pak. Mungkin kalau Artificial, dilepas benar. sekarang 10 years yield-nya udah 5,25 gitu kan. Udah 5, ya sudah lewat 5, ya. Tapi ya kita percaya bukan itu yang akan dilakukan ya, kira-kira gitu. Ya, jadi mereka kan tetap akan intervene. Ya, salah satunya kalau mereka nggak bisa barter dengan yield yang kuat, ya mata uangnya harus diturunin drastis gitu kan, Pak. Iya benar, kira-kira seperti itu. Oke, kurang lebih teman-teman ada gambaran. Masih inline dengan insight kita juga, US dollar 16.800 overshot sell. Hmm. Sekarang ada kesempatan sell karena view saya pribadi bulan Juli mungkin 16.1, setelah bulan Juli arahnya akan melemah
view Pak Farul mungkin akhir tahun 15.2 ya Pak ya? Ya, 15.5, 15.5. Pokoknya 15.5. udah 15x lah ya. Ya, ya. Jadi beware, US dollar is not always beautiful. Japan yen will become more beautiful in the next year. Beautiful. Oke, thank Oke, you siap. Pak Farul Ya, buat insight-nya. makasih. Sampai ketemu Ya, lagi. sampai jumpa. Yo, bye. Sampai jumpa.